kayak mau perang. Brimob udah banyak. Tamburan. Perang. Inilah Brimob di Petamburan lagi menjaga markas FPI. Markas FPI mau dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hers Bin Arif dari Forum News Network kembali menjumpai Anda ini di tanggal 1 Januari 2021. Ini tahun baru. Front Pembela Islam sudah mati bersamaan dengan diumumkannya pelarangan di seluruh Indonesia oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dan bersamaan dengan itu pemerintah juga mulai melakukan pengawasan terhadap aktivitas dari para aktivis dan pendukung Front Pembela Islam di markas utama atau kita sebut tepatnya di mantan markas Front Pembela Islam, DPP Front Pembela Islam di kawasan Petamburan juga diawasi dengan ketat oleh petugas kepolisian dan TNI. Bahkan di kawasan itu telah didirikan sebuah posko yang disebut dengan posko 3 pilar. Yang dimaksud dengan 3 pilar ini ada Polri, ada TNI, dan ada Pemprov DKI. Selain di pengurus pusat, selain di DPP di Petamburan, petugas kepolisian juga mulai proaktif mengawasi aktivitas Front Pembela Islam, terutama di kota-kota yang menjadi kantong dari pendukung Front Pembela Islam. Bahkan pengawasan ini dilakukan sampai kota-kota kecamatan. Misalnya seperti di Madura, misalnya Kapolsek di tingkat kecamatan mendatangi para pimpinan FPI dan mereka mengingatkan bahwa agar mereka segera membubarkan diri sesuai dengan SKB dari 3 orang menteri dan 3 pejabat negara. Yang sangat menarik di beberapa daerah dan kota-kota yang menjadi basis pendukung Front Pembela Islam, para pengurusnya dengan cepat mendeklarasikan sebuah ormas baru dengan nama Front Persatuan Islam. Ini sesuai dengan surat edaran dari mantan DPP pengurus Front Pembela Islam. Jadi di daerah-daerah diminta mereka untuk mendirikan ormas baru yang bernama Front Persatuan Islam. Deklarasi berlangsung cukup menarik di berbagai kota, bahkan sampai di ujung barat Indonesia dari Aceh. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Pendirian Front Persatuan Islam ini sebagai metamorfosa dari Front Pembela Islam itu berlangsung sangat cepat. Kesannya seperti orang mengganti baju saja, dari ganti baju lama menjadi ganti yang baru, baju yang lebih bersih. Bukan hanya itu, mereka juga ternyata sudah menyiapkan logo, mars, dan kemudian bendera dari Front Persatuan Islam. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri bangunan Rabbani. Pendirian ormas baru, meskipun singkatannya sama, akronimnya sama, yakni FPI, tapi dengan nama Front Persatuan Islam, itu menurut Menko Polhukam Mahfud MD diperbolehkan. Jadi menurut Mahfud MD, semua warga negara berhak untuk mendirikan ormas selama hal itu tidak
bertentangan dengan undang-undang. Mahfud MD mengatakan bahwa menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan. Dan Mahfud juga menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. Organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kalau kita membaca siaran pers dari DPP Front Persatuan Islam, organisasi ini didirikan berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan juga mereka punya komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tentu saja ini mereka sesuai dengan koridor konstitusi. Jadi tidak ada alasan bagi aparat keamanan untuk melarang organisasi baru bernama Front Persatuan Islam dengan akronim FPI. Celah hukum ini rupanya sejak awal memang sudah dibaca oleh pengurus Front Pembela Islam. Dan seperti kita ketahui kan disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sendiri, mereka juga tidak terlalu peduli kalau sampai kemudian organisasi Front Pembela Islam itu dibubarkan atau bahkan kemudian tidak diberi izin aktivitasnya oleh pemerintah, karena mereka bisa membuat organisasi-organisasi lain dengan akronim yang sama, dengan singkatan yang sama, tetap dengan Front Pembela, dengan FPI, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Dan sekarang ini yang dipilih menjadi pilihan pertama adalah Front Persatuan Islam. Ini tentu saja pilihan yang cukup cerdik memang, karena kesannya kalau Front Pembela Islam itu sangat ada garang dan kemudian ada nada konfrontatif di situ. Sementara kalau Front Persatuan itu tentu lebih menyatukan umat. FPI ini jadinya dengan strategi semacam itu seperti ormas yang mempunyai 1000 wajah. Strategi gerilya celah hukum yang dilakukan oleh tokoh-tokoh FPI ini pasti akan sangat menyulitkan bagi aparat keamanan di level bawah. Mereka akan menjadi serba salah, sebab sebenarnya target utamanya itu adalah Habib Rizik Syihab. Salah satu kekuatan utama dari Front Pembela Islam ini adalah soliditas dan ketaatan mereka pada Habib Rizik Syihab. Dan itu kemudian terbukti bahwa ada atau tidak ada Habib Rizik Syihab, mereka itu tetap solid dan loyal. Setidaknya sudah terbukti ketika Habib Rizik Syihab selama 3,5 tahun hijrah ke Arab Saudi, soliditas mereka tetap terjaga. Terbukti ketika Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia tanggal 10 November lalu, mereka tetap berduyun-duyun menyambut Habib Rizik Syihab. Sekarang Habib Rizik Syihab sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya, dan kalau melihat banyaknya kasus yang dihadapinya, kemungkinan besar dia akan cukup lama berada di dalam penjara. Ini akan menjadi ujian apakah ketiadaan Habib Rizik Syihab di dalam penjara, apakah soliditas dari Front Persatuan Islam itu masih tetap solid, apakah soliditas Front Persatuan Islam itu masih terjaga seperti halnya ketika masih bernama Front Pembela Islam. Pemerintah sendiri tampaknya mencoba mengikis eksistensi Front Pembela Islam atau sekarang menjadi Front Persatuan Islam ini dengan narasi-narasi yang mengaitkan bahwa Front Pembela Islam di masa lalu itu adalah adalah kelompok yang identik dengan kekerasan. Misalnya pada waktu jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, di situ diputarkan beberapa video mereka kelihatan sedang berlatih kekebalan atau sebenarnya itu mirip gaya debus gitu. Kemudian juga diputarkan video ketika Habib Rizik Syihab pernah mengucapkan dukungannya terhadap ISIS atau kelompok Islam, negara Islam di Suriah. Diperbankan mereka untuk berat lawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai mobil, kita pakai mobil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tunggu alat, bekas berat di kota Solo. Polisi lari, tentara lari, berikuan Pakistan mati. Di luar itu, sebelumnya juga kita sudah tahu bahwa salah seorang dari Kompolnas atau Komisi Polisi Nasional, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto pernah melansir sebuah data yang menurut dia itu merupakan penelitian. Ada 35 orang Front Pembela Islam, anggota Front Pembela Islam yang
terlibat dalam gerakan terorisme. Tetapi narasi ini kemudian muncul kontranya, karena ternyata dalam sebuah kesempatan Habib Rizik Syihab juga dengan tegas menyatakan mengapa dia menolak ISIS. Kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak, saudara. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini saudara dalam batas juga mereka pun juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam kuburan para nabi, para wali, saudara mereka mereka ratakan dengan tanah. Alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkatlah ISIS semacam ini kita tolak. Di luar itu narasi bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang identik kekerasan, kemudian coba dikanter dengan munculnya video-video ketika Front Pembela Islam turun dalam aksi membantu para korban bencana di berbagai daerah. Jadi ini sekarang narasi kontra narasi. Kenapa? Karena secara hukum pemerintah tidak bisa melarang Front Persatuan Islam untuk melakukan aktivitasnya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang eksistensi dari Front Persatuan Islam. Karena mungkin tidak bisa Habib Rizik Syihab tidak bisa diperlakukan sama dengan seperti katakanlah kasus G30 SPKI yang kemudian ada disebut sebagai bersih lingkungan, atau kemudian sekarang orang-orang yang dicurigai pernah bergabung atau menjadi simpatisan FPI kemudian dikenakan wajib lapor atau kemudian KTP-nya diberi tanda khusus seperti pada waktu Ektapol PKI masa lalu. Situasi dan kondisinya sangat berbeda jauh. Habib Rizik Syihab tidak pernah terlibat dalam perbuatan makar. Saat ini pun kalau kemudian terkena perbuatan pidana, ini berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Saya sendiri menyikapi situasi semacam ini tetap dalam posisi pendirian semula, bahwa tidak menguntungkan kedua belah pihak, baik kubu oposisi maupun kubu pemerintah. Mengapa kemudian tidak dicari jalan keluarnya, kemudian duduk bersama membicarakan persoalan ini, tidak kemudian menggunakan kekerasan. Bukankah lebih baik kalau semua potensi anak bangsa dalam situasi saat ini ketika ekonomi Indonesia kian memburuk, gitu. Saya kemarin membaca prediksi bahwa tahun 2021 ini perekonomian Indonesia akan lebih buruk dibandingkan tahun 2020, kemudian pandemi juga masih terus berlangsung, maka kalau semua komponen anak bangsa ini bersatu tentu akan lebih baik. Tetapi kalau merasa bahwa memang sulit untuk mencari titik temu, mengapa kita tidak kembalikan ke dalam koridor demokrasi? Bahwa kita ini berbeda dalam platform, misalnya tetap yang satu memilih posisi berada dalam kubu pemerintah dan kemudian satu dalam posisi sebagai oposisi. Jadi dua-duanya ini kan saling melengkapi. Jadi oposisi harusnya tidak dilihat sebagai lawan, tetapi sebagai partner yang bersikap kritis di luar pemerintahan. Hanya saja posisinya berseberangan. Bukankah sebenarnya baik yang mereka berada di kubu pemerintah maupun di oposisi ini sebenarnya punya semangat dan tujuan yang sama. Tujuan ingin menjadikan bangsa Indonesia ini maju, adil, makmur, dan kemudian bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya Hirs bin Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.